Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Mega Clara Lulita dalam pembelajaran PPKN yang menyenangkan. Sekarang kita sudah memasuki pada pertemuan yang kedua. Tentunya kalian masih ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan negara, di mana ada yang namanya kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pada kekuasaan eksekutif itu ada yang namanya presiden, wakil presiden, dan menteri. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas bagaimana sih kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Langsung saja kita simak paparan materi berikut. Kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kita tahu sendiri, negara kita itu menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana kedudukan presiden sangat kuat. Karena apa? Karena presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sehingga tugas presiden banyak sekali. Tugas dan kewenangan ini juga tidak bisa dia kerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, inilah salah satu hak prerogatif dari seorang presiden. Ini adalah hak istimewa yang sudah diatur di dalam undang-undang. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia itu sudah diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Nah, pada era Jokowi saat ini kita memiliki 34 menteri. Kemudian juga diatur di dalam pasal 17 ayat 3 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, menteri itu sudah memiliki tugas masing-masing. Bagaimanakah menteri-menteri yang ada di negara kita? Mereka sudah punya tugas masing-masing, sudah punya program masing-masing. Nah, apabila mereka semakin kinerjanya semakin menurun, apa boleh diganti, diubah? Boleh. Presiden boleh melakukan yang namanya reshuffle kabinet. Selama masa Presiden Jokowi kemarin, Presiden Jokowi itu sudah mereshuffle kabinet selama 4 kali. Kenapa? Entah untuk menambah efektivitas atau efisiennya, entah karena mereka mendapatkan rapot merah, karena kinerjanya kurang baik, sehingga presiden berhak untuk melakukan reshuffle kabinet. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara, jadi kalau di negara kita sendiri itu ada beberapa klasifikasi yang sudah diatur di dalam Perpres nomor 7 tahun 2015 yang diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan di dalam UUD NRI 1945, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Kemudian, kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Yaitu ada Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Keuangan, Pendidikan, Riset, Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Energi, Pekerjaan Umum, dan seterusnya. Tentunya Presiden memilih para menteri ini karena orang itu sudah memiliki kapasitas atau kemampuan di dalam untuk menjadi seorang menteri. Dilihat dari latar belakangnya, apakah dia pantas atau tidak, Presiden pastinya sudah memiliki pertimbangan seperti itu. Kemudian, kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Kementerian ini yaitu ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian BUMN, Koperasi Pariwisata, Pemuda Olahraga, Sekretariat Negara. Nah, kemudian selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, juga ada yang namanya Kementerian Koordinator, yang terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. Ada Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Hukum, Luar Negeri, Pertahanan, Komunikasi, dan seterusnya. Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum, dan seterusnya. Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan, yaitu ada Kementerian Agama, Pendidikan, Riset Teknologi, Kesehatan, Sosial, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, ada Kementerian Energi dan SDM, kemudian ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata. Nah, inilah kementerian-kementerian koordinator yang selain menteri-menteri yang ada di atas tadi. Selain Kementerian Negara Republik Indonesia itu tadi, ada juga lembaga pemerintahan non-kementerian yang biasanya disebut dengan LPNK. Ada siapa saja sih? Nah, ini tugas dan fungsinya juga setingkat dengan menteri-menteri negara. Di situ ada ANRI, Badan Informasi Geospasial, Badan Intelijen Negara. Misalnya ya, di sini ada BKN, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, ini tugasnya untuk apa sih? Ya, ini sesuai dengan apa yang menjadi nama lembaganya. Misalnya seperti BNN, dia menangani masalah apabila ada peredaran narkoba, kemudian keluar masuknya narkoba di negara kita. Kemudian ada BNPB, penanggulangan bencana apabila ada daerah-daerah yang sangat rentan terdampak bencana. Kemudian ada BNPT, kemudian ada BNPPTKI. Nah, sebenarnya masih ada banyak sekali, ada 32 lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Ya. Nah, sekian mungkin penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar, dan jaga kesehatan. Dan kemudian yang terakhir nanti ini ada evaluasi, silahkan kalian kerjakan di link yang sudah disediakan ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.